Selamat sore teman-teman semua, senang sekali rasanya bisa membersamai teman-teman di acara sore ini ya, sambil nunggu waktu berbuka puasa, kita sambil ngobrol-ngobrol bermanfaat ya Baba, semoga Yo, bermanfaat. Saya Syifa, salah satu mahasiswa yang sedang menempuh studi di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran. Letaknya di Jatinangor, tapi familiar ada di Bandung. Sekarang sedang sedang belajar mungkin ya Bapak, sedang belajar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, dan kebetulan sore ini dapat kesempatan untuk sharing-sharing buku yang udah pernah aku baca sebelumnya, buku Api Tauhid karyanya Kang Abik. boleh ditunjukkan Nah, ini dia. bukunya. Tada, ini bukunya cukup tebal ya teman-teman. Tapi sekedar informasi mungkin ya, aku ketika baca buku ini nggak sampai 2 hari, jadi sekitar satu setengah hari beres, karena waktu itu mungkin sedang weekend juga ya, Sabtu Ahad, jadi ada keluangan waktu. Dan meskipun tebal, bukunya nggak berat gitu, dan teman-teman kalau baca buku ini pasti bisa ngerasain betapa penasarannya teman-teman ketika baca buku ini, sehingga nanti ketika baca bukunya bisa diselesaikan dengan cepat. Buat teman-teman yang pengen kenal aku lebih lanjut mungkin ya, karena kita sesi perkenalannya terbatas, teman-teman bisa kunjungi Instagram aku. Boleh kan ya kita Oh promosi di iyalah. sini? Teman-teman boleh ya kunjungi Instagram aku di @shifanawanda. Jadi gimana? Apa yang didapat dari Siva? Atau berapa sih Kak baca buku ini? Oke Siva, eh, secara ini aja atau sinopsis atau referensinya, atau menurut pandangan Siva dari buku ini, apa yang disampaikan oleh penulis Kang Abi? Oke, judulnya Api Tauhid. Waktu itu Syifa baca tahun lalu ya, sekitar bulan Oktober, mungkin Oktober November, ya sekitar 6 bulan yang lalu lah. Dan termasuk telat ya, Syifa baca buku ini telat karena beberapa tahun setelah diterbitkan, dan diejek gitu sama teman-teman, kayak lu belum baca Syif, gila lu, katanya suka buku tapi belum baca. Kayak ya udah, akhirnya tertantang buat menamatkan dengan segera buku ini, dan ketika dibaca memang sangat memancing semangat ya. Nanti teman-teman mungkin kalau teman-teman tertarik dan ikut serta gitu ya baca bukunya, teman-teman bakal nemuin beberapa part yang bikin nangis mungkin ya. Ada beberapa part yang bikin nangis, yang bikin hati tersentuh. Dan ketika teman-teman baca buku ini, semangat teman-teman tuh seketika kayak dipantik, kayak ada yang memantik, dan aku harus belajar ini, aku harus belajar ini. Jadi kayak beres baca buku yang tebal ini gitu ya, buku Api Tauhid yang tebal ini, nanti teman-teman jadinya pengen baca buku-buku yang lain, buku-buku yang dimention di buku Api Tauhid ini. Terus selain itu, sebetulnya ini novelnya basisnya sejarah ya, novel sejarah, tapi dikemas sama Kang Abid dengan kemasan yang sangat indah gitu ya, yang sangat masuklah di kalangan milenial, karena sebetulnya aku sendiri sangat tidak suka sejarah. Oh iya. Karena ketika baca sejarah hawanya langsung kayak di Nina Bobokan. Iya betul. Ngantuk banget Kalau gitu buku baca sejarah ya? sejarah, Buku iya. pelajaran sejarah. Baca sejarah tuh kayak enggak banget gitu. Tapi ketika baca novel ini, novel sejarah pembangun jiwa, karena di sini udah ditulis ya, novel sejarah pembangun jiwa. Jiwa teman-teman itu bakal terbangun dengan sendirinya dengan kata-kata yang dituliskan oleh Kang Abik di buku ini. Gitu sih ya mungkin singkatnya, karena ini novel sejarah, jadi kita belajar dari masa lalu, tapi Kang Abik mengemasnya dengan masa kini gitu, jadi bisa diterima oleh semua kalangan, terutama anak-anak muda yang mungkin mulai enggan ya mempelajari sejarah. Tapi melalui buku ini teman-teman bakal enjoy banget sih nikmatinnya, karena ya anak-anak sekarang kan sukanya yang cinta-cintaan mungkin ya, yang asmara-asmara gitu. Di sini juga ada asmaranya. Terus lika-liku kehidupan, di sini juga ada lika-liku kehidupannya. Lika-liku rumah tangga, di sini juga ada lika-liku rumah tangganya. Jadi kayaknya ini novel sejarah paket lengkap sih yang bisa kita pelajari. Selain dari sejarahnya kita belajar, tapi dari pengemasan Kang Abik juga kita bisa belajar banyak. Ini kan sejarah, kalau tidak salah di settingnya Turki ya? Iya, Turki. Nah, Settingannya Turki. khasnya Kang Abi kan suka membawa nuansa-nuansa Timur Tengah, Iya, kemudian nuansa keislaman, religius, keislaman, ayat cinta, dan Bumi cinta, bumi- ayat cinta. ya itu semuanya settingannya hampir di Eropa gitu ya. Iya. Termasuk di Api Tauhid juga di Eropa, di Turki. Di Turki. Di Turki. Turki dan Madinah sih, ada Turki dan settingan Madinah, Madinahnya juga. Boleh disebutkan sifat tokoh-tokohnya, kemudian alurnya seperti apa buku ini? Silakan.
Oke, kalau dari tokohnya mungkin pemeran utamanya adalah Fahmi ya. Fahmi ini seorang pemuda yang sedang menempuh studi di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Jadi ceritanya di buku ini sebetulnya kan yang diceritakan, yang poin utama yang diceritakan oleh Kang Abik di buku ini adalah tentang Badiuzzamana Said Nursi. Tapi dikemas dengan ceritanya Fahmi. Fahmi ini tadi ya seorang pemuda, seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah yang sudah berumah tangga, akan tetapi sudah berumah tangga dengan Nuzula, akan tetapi terjadi ya sedikit masalah mungkin ya di rumah tangganya ini karena memang mereka menikah karena proses perjodohan. Jadi bukan karena keinginan pribadi tapi karena keinginan kedua orang tuanya, kedua orang tua Nuzula lebih tepatnya. Jadi ya ada sedikit ya pemahaman lah ya, kayak gue nggak mau sama lo gitu, gue terpaksa karena abi gue dan lain sebagainya. Abi gue, oke. Iya, karena abi gue. Terus? Jadi akhirnya Nuzula ini membohongi abinya bahwa ia mengaku sudah hamil oleh laki-laki lain, dan itu sudah membuat remuk hati abinya mungkin ya. Abinya Nuzula remuk hatinya dan meminta Fahmi untuk menceraikan Nuzula tanpa menceritakan sebabnya, dan itu membuat Fahmi hatinya terguncang, kayak ada apa nih gitu. Iya, karena posisinya mereka itu LDM gitu ya, long distance marriage. Nuzula di Indonesia LDM namanya? LDM, long distance marriage. Dan LDR. Kalau LDR biasanya yang belum menikah. Ini kan sudah menikah ya, marriage. Jadi Nuzula posisinya di Indonesia sedang menempuh studi di salah satu perguruan tinggi Islam, dan Fahmi posisinya di Madinah gitu ya. Jadi mereka ini LDM. Ketika abinya datang ke Madinah meminta Fahmi untuk menceraikan anaknya gitu ya, menceraikan Nuzula tanpa menceritakan sebabnya. Akhirnya Fahmi terguncanglah jiwanya, dan Fahmi memutuskan untuk melakukan iktikaf di Masjid Nabawi selama 40 hari. Ya, Fahmi awal ceritanya di situ. Awal ceritanya Fahmi memutuskan untuk iktikaf di Masjid Nabawi, menghatamkan Al-Qur'an ya, ingin melepaskan semua beban hidupnya, karena ya siapa sih yang nggak shock gitu ya ketika LDM terus didatengin mertuanya dan diminta cerai gitu ya. Diminta cerai tanpa sebab gitu ya. Bayangin dulu. Tanpa sebab. Jadi Fahmi ini nggak dikasih tahu sebabnya loh, Mbak. Kayak ceraiin anak gue sekarang, tapi kenapa? Pasti gitu shock kan? ya? Kenapa? Pokoknya ceraiin aja gitu. Pokoknya ceraiin aja. Ada sesuatu yang nggak bisa diceritain gitu. Akhirnya ya Fahmi memutuskan untuk iktikaf, tapi di hari ke-12 karena azamnya 40 hari, di hari ke-12 Fahmi ini jatuh pingsan dan ditolong sama teman-temannya, sama Fahmi, sama Hamzah, sama Subki, dibawa ke rumah sakit. Hamzah ini temannya Fahmi di Madinah. Orang mana? Nggak tahu orang mana ya, Baba. Aku lupa orang mana karena bukan tokoh utama, Baba. Iya, terus. Sepertinya orang Turki, karena nanti ada Aysel dan Emel gitu. Oh iya. Saudaraan kayaknya mereka. Iya, memang saudaraan. Terus ya karena di rumah sakit ketahuan ya, Hamzah dan Subki kan teman karibnya Fahmi, jadi bisa tahu nih Fahmi ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu, nggak mungkin nggak ada sesuatu. Dia memutuskan untuk iktikaf, nggak makan nggak minum, dan 40 hari di masjid itu sangat jarang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermasalah mungkin ya, kecuali oleh ulama-ulama terdahulu. Akhirnya ya karena sahabatnya ini melihat ada sesuatu yang terjadi, Fahmi ketika liburan diajak pergi ke Turki, berlibur ke Turki untuk ya mendalami sejarahnya Badiuzzamana Said Nursi ini. Itu sih awal ceritanya. Mungkin kalau untuk alur maju mundur karena awalnya nggak diceritain nih terkait si Nuzula ini. Cantik banget pengemasannya, keren banget. Maju mundur cantik. Iya, baik. Jadi khas dari Kang Apik itu memang pasti seorang mahasiswa gitu ya. Iya. Anak pesantren gitu kan. Rata-rata pembawaannya gitu, anak pesantren. Mempertahankan prinsipnya atau keimanannya gitu. Nah, selain ceritanya si Fahmi sendiri, kemudian menceritakan lagi si Fahmi itu, si Hamzah itu tentang seorang tokoh Said Nursi. Nah, sekarang mungkin Said Nursinya nih, siapakah beliau dan apa yang membuat si Fahmi itu bersemangat hidupnya kembali? Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing ya mendengar nama Badiuzzamana Said Nursi. Gelarnya aja udah Badiuzzamana gitu ya, keajaiban zaman. Itu gelar yang diberikan oleh salah satu gurunya ketika Said Nursi ini berhasil menghafalkan Al-Qur'an yang 30 juz yang tebel banget, 30 juz gitu ya, yang 604 halaman dihafalkan dalam waktu 2 hari.
Wow. 2 hari saja. Hafal atau Hafal. selesai baca? Hafal Baba, hafal. Wow. Jadi gurunya ini takjub ya, ada ya gitu seseorang dengan kecerdasan yang luar biasa sehingga beliau diberi gelar Badiuz Zaman, yang artinya keajaiban zaman gitu. Kalau dilihat dari segi nasabnya gitu ya, atau keturunannya, memang Said Nursi ini bukan dari orang-orang biasa ya. Orang tuanya merupakan orang-orang yang zuhud gitu ya, yang menjaga dan memang paham akan nilai-nilai Islam, membesarkan Said Nursi dengan nilai-nilai Islam yang baik dan menitipkan beliau kepada guru-guru yang terpilih gitu ya. Berasal dari tempat yang namanya Nurs, makanya namanya jadi Said Nursi. Nurs itu nama? Iya, nama tempat dia dilahirkan. Tempat dia dilahirkan. Said Nursi ini kalau di buku ini diceritakan beliau ini mengembara, mungkin berpuluh-puluh kali ganti guru ya, berpuluh-puluh kali ganti guru dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ketika sama guru ini, misalkan ke guru A udah selesai nih ilmunya, udah dibabat habis, udah ditransfer habis, pindah lagi ke guru B gitu. Ketika udah habis pindah lagi ke guru C dan lain sebagainya. Google ya? Enggak, dulu nggak ada Google. Ini tahun berapa yang nggak ada Google, Baba? Jadi dari satu tempat ke tempat lain, Said Nursi mengembara mencari ilmu hingga pada usianya yang ke-15 tahun, yang kalau mungkin anak sekarang 15 tahun bisa apa ya? Aku dulu 15 tahun bisa apa ya? Nggak tahu aku 15 tahun dulu bisa apa gitu. Naik sepeda, naik motor udah bisa sih, naik motor di sekitaran rumah. Nah, Said Nursi di usianya yang ke-15 tahun, beliau sudah khatam, hafal, bukan sekedar khatam tapi hafal 80 kitab. Iya, karya ulama-ulama terdahulu. Ya, kita tahu lah ya, kitab-kitab ulama terdahulu itu tebelnya kayak apa. Dan isinya sepadat apa, dan beliau hafal 80 kitab di usianya yang ke-15 tahun. Sampai kan ceritanya Said Nursi ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain, belajar dari satu guru ke guru lain. Nah, guru berikutnya gitu ya, misalkan guru A udah selesai, nah guru B ini nggak langsung mau menerima Said Nursi sebagai muridnya gitu ya. Beliau pasti ngetes dulu nih, lu udah bisa apa, kok berani ngaji ke gua gitu ya ibaratnya. Ngaji ke guru A dulu nih, udah selesai Ustaz gitu kan. Udah selesai. Tapi karena memang masa sih umur sekian udah selesai 80 kitab gitu, akhirnya dites sama beberapa gurunya dan hafal gitu ya. Ketika dijawab, ketika dikasih beberapa pertanyaan, beberapa kasus study case gitu, Said Nursi menjawabnya dengan sangat apik gitu. Kayak ya udah semuanya udah ngelotok gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi kecerdasannya. Ya, salah satu keajaiban di zaman itu Said Nursi. Gitu, Baba. Ulama zaman dulu memang luar biasa ya? Iya, luar biasa. Menurut Syifa deh, sebagai seorang yang sedang juga menuntut ilmu, apa yang bisa dipelajari dari kedua tokoh ini, tokoh Fahmi ataupun tokoh Said Nursi Badiuz Zaman? Sebagai seorang, kan mereka juga mereka juga pelajar. Menuntut ilmu. Kegigihannya mungkin ya, Baba. Kegigihannya dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah dikuasai. Jadi ketika sudah bisa menguasai satu hal, nggak berhenti sampai di sini loh gitu. Ilmunya Allah tuh luas banget gitu ya. Kalau ilmu saintis aja nggak beres-beres, ilmu sosial aja nggak beres-beres, ya apalagi ilmu Allah gitu ya, tersebar di seluruh muka bumi dan kita nggak akan pernah selesai dalam belajar. Itu yang menjadi salah satu refleksi Syifa ya mungkin ya, ketika semesteran selesai kan udah liburan gitu, saatnya kongkow-kongkow, saatnya leha-leha. Tapi iya kan, saatnya liburan itu manusiawi ya, pengen liburan. Tapi ketika aku ingat gitu ya, ingat kisahnya Said Nursi yang memang nggak pernah liburan dan nggak pernah mau libur. Beliau pergi dari satu guru ke guru lain, nggak ada tuh ceritanya Said Nursi ya udah rehat dulu sebulan, libur semester gitu ya, udah beres nih ngaji ini gitu ya, libur dulu sebelum ngaji berikutnya. Enggak gitu, yang ada Said Nursi ini selalu muzakarah, selalu mengulas apa yang udah dipelajarinya. Jadi kayak ini salah satu nasihat terbaik ya mungkin untuk seluruh pelajar di dunia ya. Pada hakikatnya semua manusia adalah pembelajar ya, Baba. Ini adalah nasihat terbaik bahwa apa yang sudah kita kuasai sekarang itu belum cukup gitu ya. Ilmu Allah itu masih sangat luas, jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu mungkin nasihat yang yang sangat membangun jiwa Syifa gitu. Itu ya. Iya, begitu. Nah, kalau Said Nursi atau Fahmi itu kan kita bicara ininya apa namanya? Gender ya, sama. Fahmi kan laki-laki. Ya, benar. Said Nursi juga Laki-laki. Mungkin daya juangnya
Ya lebih lah Lebih ya, ya, berbeda. diberikan lebih. Diberikan lebih. Nah, menurut Siva, kalau perempuan bisa nggak seperti itu? Kan selama ini tokohnya pasti laki-laki semua tuh, yang di novel itu, yang tokoh utamanya. Ya, Nah, menurut Siva kalau perempuan bisa nggak seperti itu? Atau menarik ya, ini tentang gender equality. ya kan mereka juga punya ibu pasti kan? Ya pasti. Ya mungkin yang kita ketahui gitu ya, ulama-ulama besar itu sebagian besar itu laki-laki ya. Kayak Syekh Nawawi Al-Bantani laki-laki, Rasulullah juga laki-laki gitu ya, sahabat-sahabatnya laki-laki. Di zaman Said Nursi juga laki-laki, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, semua yang terkenal laki-laki, Imam Syafi'i juga laki-laki gitu ya. Mungkin itu memunculkan sebuah pertanyaan, lalu perempuan berkiprah di bagian apa gitu, lalu perempuannya mana, kok nggak kelihatan gitu ya. Kita lupa gitu ya, kalau kita balik ke sejarah ya, salah satu dua orang contoh yang bisa dijadikan teladan oleh para perempuan di seluruh dunia adalah Bunda Khadijah dan Bunda Aisyah. Gimana dulu Khadijah itu kan istri yang senantiasa membersamai Rasulullah dalam perjuangannya. Meskipun mungkin tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan oleh Khadijah, bukan berarti Khadijah itu bodoh. Ya nggak, Baba? Betul. Pun bukan berarti karena tidak ada perempuan yang muncul sebagai seorang ulama gitu ya, sebagai seorang ustazah gitu ya, bukan berarti perempuan itu bodoh dan terbelakang gitu ya. Tapi ada perannya masing-masing. Salah satu perempuan tercerdas pada zaman Rasul adalah Aisyah yang berhasil meriwayatkan ribuan hadis. Itu sudah menjadi rahasia umum ya, semua orang mungkin sudah pada tahu. Dan aku sendiri gitu ya, sebagai perempuan itu selalu percaya bahwa di balik keberhasilan ulama-ulama besar yang sebagian besar gendernya adalah laki-laki, mereka dilahirkan dari seorang ibu yang hebat. That's the point. Mereka dilahirkan dari seorang ibu yang hebat. Bagaimana bisa ulama itu hadir kalau bukan dari didikan ibu yang hebat gitu ya, ibu yang selalu mempelajari banyak hal gitu ya, menjadi seorang pembelajar, menjaga kesuciannya, menjaga keimanan dan keislamannya. Kalau ibunya nggak hebat, mungkin anak-anaknya nggak akan sehebat itu gitu ya. Seperti halnya Imam Syafi'i dulu, ibunya mungkin nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca tulis dan lain sebagainya, tapi ibunya bertekad untuk memiliki anak seorang imam gitu ya. Dibelajarkanlah, dikirimkanlah Imam Syafi'i ke berbagai guru-guru. Begitu juga dengan di zaman Said Nursi yang dikirimkan oleh ibunya ke madrasah terbaik di kotanya gitu ya, di tempatnya. Ya begitu juga mungkin peran perempuan yang secara kasat mata mungkin nggak kelihatan ya, kayak apa sih perempuan, karyanya apa, bisa di rumah doang gitu ya. Tapi ya itu, ulama-ulama besar, orang-orang hebat tidak lahir dari perempuan yang biasa-biasa aja. Oke, dari sudut tokohnya. Kan karya ini novel sejarah juga. Iya, novel sejarah. Novel sejarah, spiritual dan juga romans. Romans, betul. Kita ke sejarahnya dulu deh. Pandangan Siva nih. Waktu itu khilafah runtuhnya khilafah Utsmani, kemudian beralih ke Turki Ataturk itu dengan menghancurkan simbol-simbol keislamannya itu, gimana pendapat Siva atau menyikapinya seperti apa? Ya, sebetulnya itu ada orang-orang sekuler mungkin menganggapnya itu adalah sebuah kemajuan di mana manusia bisa bebas tanpa agama. Ya, orang-orang sekuler menganggapnya itu sebuah kemajuan. Tapi sesungguhnya itu adalah sebuah kemunduran gitu ya. Ketika kita hidup ada yang menciptakan dan kita menghilangkan semua simbol-simbol yang mengingatkan kita kepada yang menciptakan, itu adalah sebuah kemunduran yang hakiki. Ya nggak, Baba? Betul. Ya, jadi ketika ditanya gitu ya, bagaimana mungkin perasaannya atau pendapatnya, ya sebagai seorang muslimah tentu sangat sedih dengan kemunduran yang terjadi di zaman abad ke-19 itu gitu. Bahkan pernah berandai-andai aja dulu Turki Utsmaniyah nggak runtuh gitu ya, dan Mustafa Kemal Atatürk nggak pernah memimpin Turki. Mungkin sampai sekarang gitu ya, Turki menjadi salah satu negara Islam yang adidaya, yang punya banyak kekuatan, yang punya banyak potensi gitu ya. Akan tetapi ya sayang sekali mungkin ya sudah digariskannya seperti itu oleh Allah, dan kita seharusnya banyak mengambil hikmah dari sana ya. Sudah sepatutnya gitu ya, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita sebagai seorang manusia yang mempunyai akal dan ya diberikan akal oleh Allah, ya sudah sepatutnya kita mengambil hal-hal yang bisa dijadikan ibroh, bisa mengambil hal-hal yang bisa dijadikan sebuah kebijaksanaan dalam hidup kita yang bisa membawa kita ke arah kebaikan gitu ya. Karena kalau misalkan ketika abad itu gitu, ketika Mustafa Kemal Atatürk itu memimpin Turki,
itu kan banyak simbol-simbol yang dihilangkan. Kemudian Mustafa Kemal sebagai seorang penguasa juga lupa gitu ya akan penciptanya, dia mabuk-mabukan, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, itu diceritakan di buku ini. Badiuzzamana Said Nursi itu tidak takut untuk memberontak pemerintah yang melanggar gitu ya, yang tidak patutlah untuk diikuti. Beliau memberontak mengingatkan secara tegas kalau misalkan Mustafa Kemal Atatürk tetap nggak mau kembali gitu ya ke jalan yang benar, maka perang adalah jalan satu-satunya jalan yang terbaik saat itu. Hingga akhirnya ya karena Mustafa Kemal Atatürk ini seorang penguasa yang punya banyak kekuasaan gitu ya, beliau bisa melakukan apapun, sedangkan Badiuzzamana Said Nursi ini secara kewarganegaraan mungkin cuma warga biasa ya Baba, nggak bisa, yang nggak punya kekuasaan lah buat nyuruh-nyuruh polisi atau apapun itu, sedangkan Mustafa Kemal adalah seorang penguasa. Akhirnya Mustafa Kemal kan memenjarakan Said Nursi ya, Said Nursi dipenjara selama 25 tahun. Itu sama halnya ketika kita mau speak up gitu ya, ketika mau speak up tapi malah di penjara duluan nih, gue baru mau ngomong, ketika baru mau ngomong ternyata malah dibungkam. Tapi Said Nursi, hal yang harus kita pelajari bersama adalah Said Nursi nggak berhenti ketika di penjara ya udah, perjuangannya selesai, tapi nggak sampai di situ. Said Nursi itu ketika di penjara, beliau melakukan banyak sekali pengajian-pengajian gitu ya, pendidikan-pendidikan, ngajarin teman-temannya yang juga di penjara, orang-orang di luar, dan hingga akhirnya khalayak ramai gitu ya yang mendengar kajiannya Said Nursi ini, menuliskan hikmah yang beliau dapat, hingga akhirnya terkenalah sebuah kitab Risalah Nur, pesan cahaya gitu. Risalah Nur itu uniknya ditulis bukan saat Said Nursi di luar gitu ya, tapi di dalam penjara. Jadi orang di penjara pun kalau memang girohnya atau semangatnya sudah sangat besar gitu ya, mau di penjara berapa lama pun nggak akan menghalangi beliau untuk berkarya, nggak akan menghalangi beliau untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu sih yang menurut aku patut dicontoh ya oleh semuanya gitu ya. Ketika mungkin ya namanya orang mau mengungkapkan sebuah kebenaran, pasti ada aja halangannya, bener nggak Baba? Orang mau melakukan kebaikan pasti ada aja tantangannya ya. Kayak Said Nursi ketika mau memberontak pemerintah yang lalai gitu ya, Said Nursi malah dipenjara, tapi nggak boleh sampai di situ gitu ya. Halangan itu pasti ada. Ya sudah saatnya kita menerobos halangan itu gitu. Sudah saatnya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Said Nursi, bahwa ketika halangan itu datang atau ketika badai itu menerjang, kita nggak semerta-merta diam dan pasrah sama keadaan, tapi kita harus melakukan usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti Said Nursi ya melakukan pengajian-pengajian ya, awalnya sama teman-teman di penjaranya gitu ya, orang-orang yang di penjara diberikan pemahaman-pemahaman, hingga akhirnya tercetuslah kitab Risalah Nur itu. Risalah Nur. Iya, Risalah Nur. Pesan cahaya. Pesan cahaya. Yang itu akhirnya jadi kitab yang masyhur. Jadi kitab yang sangat masyhur. Terkenal. Oh, luar biasa. Gak akan ada habisnya sih kalau kita ngomongin novel Abi Tauhid ini. Yang saya salut itu kenapa orang-orang yang punya azam komitmen tinggi atau tekad yang kuat itu, yang teguh dengan prinsipnya, kan jadi orang ya. Iya, bakal jadi orang benar. Kalau saya kan modelnya labil itu. Angin-anginan ya Bapak ya. Angin-anginan. Diajak ke sini hayu, diajak ke situ hayu gitu kan. Padahal ya seorang muslim ya khususnya ya harus teguh ya, komitmen istiqomah dengan ajaran agamanya gitu. Antara hak dan batil kan sebetulnya nggak bisa bercampur. Iya, sangat bertentangan, kebatilan, kezaliman tidak bisa itu dikompromis gitu ya. Nah, menurut sifat pemuda-pemuda sekarang nih khususnya nih, dengan banyak yang kondisi yang nggak seperti sifat, kalau sifat kan lempeng nih, lurus aja nih. Teman-teman sifat, teman-teman kita semuanya lah ya. Bagaimana cara mengajak mereka ini menemukan jati diri lah ya. Jati diri sebagai seorang Indonesia, seorang muslim gitu kan. Bagaimana muslim negarawan. Ini tagline saya tahu nih. Nah, gimana untuk mengajak mereka bergabung lah istilahnya, bergabung menjadi kelompok-kelompok yang mengajak kebaikan seperti itu, gimana? Ini salah satu tantangan zaman mungkin ya, dimana ini sudah sangat berubah lah ya. Dulu zaman Baba mungkin nggak kayak sekarang ya Baba.
Dulu mungkin orang tuanya Baba mendidik Baba itu nggak sesusah Baba mendidik anak-anak Baba, bener nggak? Betul sekali, betul. Sekarang zamannya ini Iya, gadget sudah sangat Gadget. merajalela dan itu salah satu bentuk Gozul Fikri sih katanya sih gitu. Apa itu? Perang pemikiran. Oh iya. Jadi kalau misalkan seorang golongan gitu ya, ya sebuah golongan lah ya, tidak bisa diperangi lewat fisik, maka orang-orang akan memeranginya lewat pikiran gitu ya. Salah satunya mungkin ini salah satu bentuk Gozul Fikri. Tapi mungkin yang menjadi tadi ya, menyambung ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita gitu ya mengajak orang-orang untuk turut serta memiliki semangat juang yang tinggi adalah dengan memberikannya teladan. Oh, teladan ya. Iya, teladan. Karena kalau misalkan kita cuma AIU gitu ya, cuma babi bu, cuma berbicara, cuma ngomong doang lah ya, pasti orang-orang bakal ngejauhin kita. Pun aku sama ya yang mesti sama ya harus diajak juga. Ketika melihat orang-orang seusiaku udah punya buku, orang-orang seusiaku udah bisa menemukan suatu platform yang bermanfaat lah ya untuk banyak orang. Orang-orang seusiaku yang udah menulis di banyak jurnal, yang jurnalnya udah terbit internasional mungkin ya. Wow. Orang-orang seusiaku yang udah Insecure. iya melakukan banyak hal. Mungkin sebagai seorang manusia biasa ada masanya kita kayak, kok gue nggak bisa ngelakuin apa-apa ya gitu, kok gue belum bikin tulisan apa-apa, belum bisa apa-apa. Tapi ya itu perasaan yang wajar ya, perasaan seorang manusia yang sangat wajar. Sebagai insecure, ya aku juga pernah insecure kayak nggak mau lah temenan sama dia karena nanti takutnya dibanding-bandingin Oh, gitu. iya. Tapi seharusnya gitu ya, hal yang seharusnya aku dan kita semua lakukan adalah ketika kita melihat orang-orang seusia kita sudah melakukan A, B, C dan sampai Z bahkan, masa sih kita nggak bisa gitu ya? Pasti kita akan terpacu untuk melakukan hal-hal itu. Pun dengan adik-adiknya Said Nursi. Oh, ada Di sini iya, Said Nursi kan anak tengah ya kalau nggak salah, dia punya kakak dan beliau punya kakak dan punya adik. Ketika Said Nursi sudah menghafalkan 80 kitab, berhasil menghafalkan Al-Quran dalam waktu 2 hari, adik-adiknya ini semakin terpacu semangatnya. Bukan Karena melihat iya, karena kakaknya melihat kayak gitu ya? kakaknya kayak, kakak gue aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. Ya nggak sih, kayak temen gue aja bisa nih nulis jurnal, masa gue nggak bisa, ya nggak sih, kayak kalau aku sih selalu kepikiran gitu kayak meskipun setiap orang itu punya masanya masing-masing kan ya, nggak bisa dibanding-bandingin kayak itu tuh si A umur sekian omsetnya udah 2 miliar per bulan gitu, lo kok sampai sekarang masih minta duit ke orang tua gitu kan. Sering ya ada orang-orang yang sering sekali membanding-bandingkan antara A dan B gitu ya, padahal itu bukan hal yang seharusnya dibanding-bandingkan ya. Sifat Setiap iri itu kan boleh ya. iya, iri Dalam kepada hal yang baik-baik lah ya. Baik-baik. Dan membanding-bandingkan itu justru malah apa ya, jadinya kita membanding-bandingkan takdir yang satu dengan takdir yang lain. Karena yang Syifa yakini semua orang itu punya timeline-nya masing-masing, punya lini masanya masing-masing. Mungkin ada orang-orang yang baru hijrah di usia 20 tahun, ada orang-orang yang dari lahir udah kenal nilai-nilai Islam gitu ya, bahkan usia 7 tahun udah hafiz-hafizah, itu kan ada ya Bapak. Ada orang-orang yang baru ngajinya pas umur 50 tahun, itu kan nggak bisa kita banding-bandingkan antara umur 7 tahun dan 50 tahun. Masa 7 tahun hafal, yang 50 tahun nggak hafal ya? Mungkin analoginya sama ya. Pun ketika kita menemukan teman-teman yang mungkin belum seirama dan sefrekuensi dengan kita, kayak dia kok diajakin bacanya masih susah ya, dia kok diajakin sekolahnya masih susah dan lain sebagainya, diajakin hal-hal yang seharusnya dilakukan masih susah ya, kita maklumi lah ya, kita maklumi dan selalu berikan teladan gitu. Jangan bosan jadi orang baik sih, kalau kata dulu aku gitu. Jangan bosan jadi orang baik. Wow, luar biasa ya. Sangat menarik. Nah, menurut Syifa ini ya bagus kan, kekorekan Iya, bagus, bisa bagus menjaga diri. menjaga dirinya, Betul. laki-laki maupun perempuan. Nah, gimana nih? Apa namanya? Interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ini bahasan yang sangat sensitif. Kemudian di tokoh itu kan si Fahmi kan biasa Iya. dikonflikkan atau betul. dengan ada Aisyah, kemudian ada Emily. Iya, ada. Ada nggak sih Emily? Ada. Kemudian ada dari pengusir Suriah kalau nggak salah ya, ditawarin, nikahin anak saya gitu. Kayak gitu gitulah. Kemudian dia Iya. gimana caranya? Saya sendiri nggak sampai seperfect. Harusnya Kayak ini gitu ya. pertanyaan yang aku sampaikan kepada Bapak sebagai seorang laki-laki. Ini sudut pandangnya Syifa.
Ada nggak sih laki-laki kayak gitu? Mungkin atau ada, pasti Iya. ada sih. atau bagaimana mempertahankan apa namanya prinsip menjaga diri lah untuk tidak sampai Iya, menjaga ifah ya bahasa agamanya, ifah jaga dan harga izzah. diri, Izah dan ifah. izah dan ifah. Mana menurut Siva? Ya itu juga menjadi persoalan pelik di zaman ini ya, karena ya sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan dan Allah karuniakan nafsu di dalamnya, ya siapa sih yang nggak tergoda sama cewek-cewek cantik gitu kan, ya nggak sih? Secara manusiawi nih ya, siapa Kalau sih yang nggak cowok-cowok ganteng gitu kan? siapa sih yang nggak tergoda sama cowok-cowok kaya, ya nggak? Bus. Itu sangat apa ya, melalaikan gitu. Tapi satu sih ya, nilai yang selalu diajarkan oleh orang-orang yang Syifa dengannya belajar gitu ya, oleh orang tua Syifa, oleh guru-guru Syifa, oleh kakak-kakak tingkat Syifa di kampus maupun di sekolah, mereka selalu mengajarkan qanaah, merasa cukup, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan gitu ya. Kan di sini ceritanya Fahmi itu udah nikah ya sama Nuzula. Meskipun posisinya LDM, mereka ini long distance marriage, jauh-jauhan, yang satu di Indonesia, yang satu di Madinah. Tapi Fahmi ini tahu kalau statusnya udah jadi suami. Dan ada hati istrinya yang harus dijaga gitu. Di Indonesia ada hati istrinya yang harus dijaga. Karena Fahmi ini juga tahu ya sebagai seorang suami yang harus menjaga perasaan istrinya, kemudian sebagai seorang hamba Allah yang diciptakan punya nafsu, pasti ya ada masanya mungkin Fahmi ini merasa dia cantik dan lain sebagainya. Karena di sini juga diceritain ketika Fahmi bertatap muka ya, bertatap mata dengan Aisel. Oke. Dengan Aisel kan cantik banget ya, orang Turki kan cantik-cantik. Turki ya. Iya, orang Turki cantik-cantik. Sedangkan saat itu kan kondisi rumah tangga antara Fahmi dan Nuzula ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kenapa sih? Kenapa tidak baik-baiknya? Nuzula, saya lupa deh. Nuzulanya ini mengaku dia sudah hamil oleh laki-laki lain, padahal itu enggak. Jadi abinya minta Fahmi untuk menceraikan. Karena nggak mau sama Fahmi. Iya, Nuzula nggak mau sama Fahmi. Karena Fahmi orang yang sangat alim lah ya, sangat alim. Jadi sedangkan Nuzula ini orang yang kekinian lah gitu, kayak cewek-cewek gaul gitu ya, anak gaul. Ya tapi Fahmi selalu sadar gitu ya, meskipun rumah tangganya sudah di ujung tanduk gitu, ibaratkan kayak beliau keluarkan kata talak ya udah selesai dan bebas gitu ya menikahi atau memilih perempuan lain. Tapi Fahmi yakin kalau dia masih terikat suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun, karena perjanjiannya sudah dengan Allah langsung, yang namanya akad nikah kan sama Allah langsung ya, sigotnya gitu, ijab kabulnya. Kau tahu? Kayak, betul. Iya. Betul. Bukan hanya sekedar saya terima aja gitu, tapi kan itu pertanggungjawabannya misalkan golizo gitu, perjanjian yang sangat kokoh. Tapi yang menurut aku salah satu mungkin ya, sebenarnya sampai halaman tengah gitu ya, sampai pertengahan buku aku masih bertanya-tanya kenapa ya judulnya Api Tauhid gitu. Ya nggak sih Bapak? Kayak pernah nggak sih kita baca buku kayak kenapa coba judulnya ini, kenapa judulnya ini, pasti ada sesuatu di balik judul ini kan. Dan ini sangat tergambarkan ketika Fahmi dan Aisel, atau Emel ya, Aisel deh kalau nggak salah. Fahmi dan Aisel itu kayak terjebak, itu kan Aisel ini kan punya masa lalu yang cukup kelam ya. Carlos. Iya, Aisel punya masa lalu yang cukup kelam dan Pacaran dia dikejar-kejar, iya pacarnya. Dikejar-kejar kan, si Aisel ini dikejar-kejar kayak sama gue aja gitu, sama gue aja, jangan sama yang lain. Jadi ketika ada suatu cerita gitu, ketika Fahmi dan Aisel ini terkurung di sebuah truk gitu ya, sebuah truk yang sebuah van ya kalau nggak salah, yang Fahmi dilepas bajunya, digantung dari kaki gitu kan, kakinya diikat jadi terbalik dan lain sebagainya. Itu ngebayanginnya aja nggak kuat gitu, kayak merinding banget ngebayangin betapa lemasnya tubuh Fahmi saat itu, kemudian betapa darahnya mengalir dengan sangat bercucuran kan, selain digantung dari kaki dipukulin juga. Dan Aiselnya itu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia lah ya, siapa sih yang tega melihat orang disiksa di hadapannya langsung. Dan saat itu bahkan beliau itu, mereka berdua gitu ya, Fahmi dan Aisel itu mau dilepasin di depan anjing yang sangat buas itu kan, anjing yang sangat buas. Dan salah satu nilai gitu ya yang bisa kita ambil adalah yang dilakukan oleh Fahmi ketika Fahmi ini memasrahkan apa yang seharusnya ditakdirkan untuknya gitu ya. Fahmi ini kan seorang penghafal Al-Quran ya, maka saat posisi genting ketika beliau ketika Fahmi dan Aisel itu mau dilepasin, mau dikasih makan lah ya ke anjing buas gitu, biar anjing buas itu makan mereka berdua gitu, biar mereka itu dimakan hidup-hidup sama anjing yang sangat buas ini. Fahmi itu berdoa kayak,
ya Allah, aku telah berusaha untuk menghafalkan kalammu. Di dalam jiwaku ini ada kalammu gitu ya, ada Al-Quran. Maka jangan sampai Al-Quran ini dengan mudahnya dimakan oleh anjing yang menggonggong di luaran sana. Kayak di saat posisi genting gitu ya, di saat sangat-sangat tersudut, Fahmi ini masih mengingat penciptanya dan mengingat apa yang bisa menjaga dirinya. Dan yang bisa menjaga diri kita adalah Al-Quran gitu ya. Ketika beliau berdoa bahwa aku sudah sangat berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran dalam jiwaku, maka ya Allah, jagalah tubuhku dari anjing yang menggonggong ini gitu. Akhirnya ya qadarullah gitu ya, dengan takdirnya Allah, anjing ini justru malah memangsa si Carlos itu gitu, bukan memangsa si Fahmi dan si Aisal. Akhirnya Fahmi dan Aisal ini tetap selamat gitu ya dengan karomah Al-Quran itu gitu. Jadi itu kayak mungkin aku mikirnya kayak mungkin karena ini ya salah satu alasan kenapa Kang Abi ngasih judulnya Api Tauhid, karena Fahmi ini gitu ya sebagai peran utama yang menjadi perantara sejarah kisah ceritanya Said Nursi ini. Fahmi ini memiliki tauhid yang sangat kuat, yang berapi-api mungkin ya, dan itu sangat tergambarkan di posisi yang genting itu, Babas. Api tauhid, jadi kalau dimakan anjing kebakaran nggak bisa. Iya. Jadi hotdog dong. Seru ya kalau dibikin adegan film. Terakhir. Tadi terakhir. Sekarang terakhir banget. Terakhir banget. Jadi tadi Siva menanya tentang menyebutkan tentang sifat qanaah. Qanaah itu sifat menerima. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, gitu kan. Tapi ada satu tentang obsesi. Ya. Antara qanaah dan obsesi. Obsesi itu di sini apa? Obsesi menuntut ilmu, pengen melalang buana, menuntut ilmu lebih jauh lagi. Itu kan si Said Nursi juga berarti punya obsesi yang lebih tinggi. Betul. Gimana tuh menyeimbangkan antara qanaah dengan obsesi pengetahuan, ilmu pengetahuan? Ya, mungkin ini menurut Siva nyambung ke bagian takdir mana yang bisa kita ubah dan takdir mana yang nggak bisa kita campur tangani. Sama halnya ketika kayak misalkan kematian, kita nggak bisa dong request kayak jangan detik ini ya Allah gitu, jangan detik ini, besok aja. Itu kan kayak ya udah, kita merasa ya tawakal dengan takdir dan percaya tentunya dengan takdir yang sudah digariskan oleh kita. Tapi beda halnya ketika kita menuntut ilmu gitu ya. Guruku pernah bilang kalau serakah dalam menuntut ilmu sebetulnya tidak terlalu dipermasalahkan gitu ya, bahkan itu adalah sebuah kebaikan. Ketika kita merasa tidak puas kan, kalau qanaah merasa cukup ya. Kalau misalkan bayangkan seorang pembelajar selalu qanaah dengan ilmu yang dimilikinya, udah cukup lah. Semester 1 saja udah cukup. Udah nggak usah sampai akhir gitu ya. Bayangkan kalau seorang pelajar mengamalkan sisi qanaah dalam proses pembelajaran, ya nggak akan ada selesai dong. Ya nggak akan ada orang-orang hebat, nggak akan ada orang-orang yang bisa menciptakan pesawat, yang bisa menciptakan kereta, kapal terbang, pesawat sama aja. Kapal selam, Baba. Kapal selam, iya. Itu yang dijual di depan Palembang. Terahu apa sih? Buatan Sungai Musi. Kapal selam, pempek. Kapal selam udah mau buka puasa ya, jadi terdistrak nih. Ya nggak akan ada orang-orang yang mungkin bisa menciptakan atau menemukan hal-hal baru kalau semua pembelajar itu mempunyai menerapkan sifat qanaah dalam belajar. Kayak salah tempat, iya. Qanaah itu nggak ditempatkan dalam proses pembelajaran, karena ya kan ada hadis lain gitu atau ada perintah lain yang memerintahkan kita sebagai seorang manusia itu yang harus belajar dari sejak buayan sampai ke liang lahat gitu. Jadi nggak ada ceritanya qanaah di tengah jalan, kayak udahlah segini aja belajarnya gitu. Aku sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah atas ilmuku. Saya qanaah nih, udahlah mau S2 males. Cukup lah S1 saja. Qanaah saya terima. Salah tempat. Pengamalan yang salah tempat. Iya. Ya, gitu. Nanya dong. Ya silakan. Dari luar frame. Tidak. Kok bisa sih itu hafal banget isi bukunya? Apa emang ngefans sama Kang Abi atau emang hampir setiap buku yang dibaca itu pasti hafal seperti gitu nih? Aku hafal buku-buku yang berkesan. Kan sebenarnya kalau Syifa orangnya seneng banget ya baca buku. Kayak kalau udah baca buku, kalau memang bukunya ini seru banget gitu ya, kayak semalam pun bisa jadi salah satu tulisan Kang Abik yang Merindu Baginda Nabi
Itu juga salah satu tulisan Kang Abik yang cuma 200 halaman. Itu bener-bener selesai dari pagi sampai sore doang, kayak nggak sampai malam, karena memang yang terutama Kang Abik ya, yang dituliskan Kang Abik itu insightful banget dan nggak ada ya, walaupun mungkin kemasannya menarik gitu ya, banyak bunga-bunga dan lain sebagainya, tapi isinya sangat insightful gitu ya, sangat banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan buku-buku yang berkesan itu biasanya sih selalu sifat catat di buku, kayak aku punya jurnal buku gitu, jadi ketika beres buku, kalau bukunya seru pasti akan aku ulas di buku itu. Jadi kayak mendarah daging gini ya, semoga mendarah daging gitu. Jadi beda halnya sama buku-buku yang ya mungkin genrenya fantasi, aku ingat tapi nggak akan sedetail gitu ya, ingatnya kayak oh iya nih, ingat abis ini kejadian ini. Tapi kalau misalkan buku-bukunya Kang Abik, entah ya, aku merasa buku-bukunya Kang Abik itu selalu spesial karena ya itu penuh dengan insightful banget gitu. Jadi nggak semua buku aku hafal. Kalau semua buku aku hafal, mungkin di DC juga sudah aku hafal. Siva pernah ini nggak mengidentifikasi ciri khas tulisan seseorang? Kalau novelnya Terelie itu pasti saya catat tuh, pasti temanya tentang pendidikan. Iya. Gimana caranya sekolah, gimana mau nggak mau, gimana caranya lu sekolah gitu. Orang ini harus sekolah dan belajar pengetahuan yang lain. Kalau Kang Abik ini pesan utamanya atau ciri khasnya tuh pesan apa di buku-bukunya? Kang Abik biasanya buku-bukunya kan nuansanya Islami ya. Jadi kayak gimana caranya Kang Abik tuh selalu menyampaikan kepada pembaca bagaimanapun kondisimu, apapun yang kamu rasakan, nilai-nilai Islam itu harus dipegang teguh gitu. Sesuatu yang menjadi prinsip itu harus tetap dikuatkan gitu ya. Jangan pernah tergoyahkan oleh apapun. Aku melihat itu sih yang di semua buku-buku yang ditulis Kang Abik ya, kayak ayat-ayat cinta, bagaimana Fahri tetap menjadi seorang Fahri meskipun Aisyahnya telah pergi. Aisyahnya telah pergi, nanti nyanyi nih aku Aisyah. Nyanyi aja. Atau ketika cinta bertasbih, siapa sih perempuannya itu? Ana Altofunisa yang tetap menjaga kesuciannya dan menjaga ya izahnya dan ifahnya gitu sebagai seorang muslimah, tetap teguh pendirian. Pun bagaimana seorang Fahmi ini menjadi orang yang tetap terus belajar meskipun lika-liku rumah tangganya sangat berat dilalui gitu. Jadi mungkin Kang Abik ini menerapkan kalau apa yang kita inginkan atau apa yang kita pegang teguh, apa yang kita mulai itu harus kita selesaikan. Kita mungkin sudah berazam kita mungkin sudah pernah berazam gitu ya untuk menjadi seorang Islam. Ketika kita sudah bisa berpikir ya, mungkin kita dilahirkan dari orang-orang tua yang muslim, jadi kayak auto muslim. Tapi ketika kita sudah berpikir, sebetulnya kan ada pilihan ya untuk kita keluar dari jalan ini, ya nggak sih? Ketika kita bisa mikir kayak udah nggak mau di sini kayak banyak aturan dan lain sebagainya, tapi kita tetap memilih ada di jalan ini, berarti kan itu kita udah memulai untuk tetap ada di jalan ini dan selesaikan sampai saatnya tiba, sampai Allah katakan cukup gitu ya, Allah katakan cukup dan ya udah selesai. Pun itu mungkin bisa berlaku di semua bidang ya. Ketika kita sudah memilih untuk memulai sesuatu ya ikhtiarkan supaya apa yang kita mulai itu bisa selesaikan dengan baik. Wow. Silakan. Tidak, ini banyak sekali sesekian. Dari semua buku Kang Abik yang Siva baca, yang mana favorit? Ini dong, sudah pasti. Makanya ketika ditanya mau bedah buku apa, ini aja udah. Tapi setelah ini, aku Bumi Cinta belum aku baca karena aku bacanya di e-book. Nggak suka e-book. Ini Merindu Baginda Nabi juga itu seru banget kayak sama aja sih orang yang sebelumnya mungkin masa lalunya tidak begitu lurus-lurus aja gitu ya, tapi ketika menemukan sesuatu yang membuatnya lurus, itu cerita Merindu Baginda Nabi. Terus sama ini ya salah satu buku yang aku suka dan bukunya Asma Nadia yang mana nih? Yang apa sih? Surga yang berapa? Ini Cinta Dalam 99 Namamu itu. Oh ya. Iya. Film. Enggak, itu buku baru. Oh, buku ya? Belum jadi film. Itu tentang Alif sama Arum. Ya, itu juga seru.
cerita-cerita yang insightful aku suka, atau yang fantasi juga aku suka. Fantasi itu yang siapa? Terelai. Oh, Terelai. Yang bumi, bulan, bintang, matahari, Cetos dan Batozar. Oke. Kalau Siva pikir kalau dari tokoh itu apa yang bikin dia istiqomah sama pilihannya? Yang siapa nih? Ada Fahmi, yang- ada iya, yang Fahmi. mana nih? Yang bikin Fahmi istiqomah sama pilihannya adalah pemahaman agamanya yang memang sudah baik mungkin ya. Jadi ya tadi sebetulnya Fahmi sudah ada di sudah ada di ujung untuk memilih. Dia mau mempertahankan Nuzula yang mengaku hamil dengan orang lain, atau dia menceraikan dan ya mencari wanita lain gitu ya untuk menjadi seseorang yang akan mendampingi hidupnya gitu ya. Tapi Fahmi ini memilih untuk tabayun gitu ya, untuk cross check dari Nuzula, kayak mau nanya dulu nih, Nuzula nih beneran gak sih hamil sama orang lain? Apa itu cuma akal-akalan karena kamu dijodohin sama aku gitu kan? Jadi mungkin salah satu nilai yang Fahmi anut adalah tabayun mungkin ya, cross check dulu, kayak nggak langsung percaya dan nggak langsung manut. Karena kalau misalkan kita sebagai seorang manusia yang ketika disuruh guru melakukan A, ada masanya kita kayak ya udah A, tapi ketika Fahmi disuruh cerai sama mertuanya gitu ya, sama mertuanya yang memerintahkan Fahmi cerai tanpa sebab, ya Fahmi nggak mau dong, masa nggak ada sebabnya gitu ya. Dia nggak tahu sebabnya, ada sebabnya tapi dia nggak tahu sebabnya, dan dia harus memutuskan hubungan yang memang ikatannya itu sudah sangat kuat ya, ikatan pernikahan. Jadi Fahmi ini seorang yang Nikahnya nggak main-main juga gitu kan? Iya. Serius. nikahnya nggak main-main, bener-bener serius. Ya, jadi Oke. Fahmi termasuk orang yang selalu cross check dan harus selalu tahu gitu apa risikonya dan apa yang dihadapinya. Makanya dia berhasil istiqomah dalam setiap perbuatannya. Gitu, mungkin. Oke, terima kasih Siva. Sudah 1 jam ya? Sudah lebih ya. Sudah lebih. Alhamdulillah, waktu menunjukkan berbuka. Kayak yang di masjid ya. Waktu sudah menunjukkan Sebentar lagi ya. pukul. Ini kalau kita teruskan sampai buka Sampai- nanti sahur kayaknya. sampai sahur juga Sampai- nggak selesai sampai karena selesai. masih banyak pesan-pesan yang disampaikan yang mungkin Baca bukunya deh, baca baca bukunya bukunya ya, aja. teman-teman. Saya juga nanti akan membaca ulang insya Allah. Baca lagi ya Bapak. Baca lagi. Baca buku. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya yang menyaksikan acara ini di rumah maupun di jalan. Hati-hati di jalan. Ya, Kita nanti akan berjumpa lagi di lain kesempatan bersama teman-teman Yang dari lain. Perpusda yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.